warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pakito dengan NIM 22130001. Asal saya dari Kampung Sinangu, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Wanataka, Kota Serang. Saya ingin menjelaskan tentang masihkah ada opitisme terhadap agama ketika agama dianggap sumber bencana dan peperangan. Jadi, opitisme terhadap agama di era bencana dan perang meskipun agama sering dikaitkan dengan konflik dan perang sepanjang sejarah, masih ada opitisme bahwa agama dapat menjadi kekuatan positif di dunia. Berikut beberapa argumen yang mendukung opitisme. Yang pertama, ada potensi agama untuk mendorong perdamaian dan kasih sayang jika diikuti dengan benar. Prinsip-prinsip ini dapat membantu menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian. Misalnya, agama Buddha dengan ajaran metta dan ahimsa, serta Islam dengan konsep rahmatul alamin kepada alam semesta. Yang kedua, ada peran agama sebagai pemberi dukungan dan harapan. Di tengah masa sulit seperti ini, bencana alam atau perang, agama dapat memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada para korban. Keyakinan, agama dapat membantu mereka menemukan makna dan tujuan hidup serta membantu mereka mendapatkan kembali kekuatan itu. Yang ketiga, ada potensi agama untuk mendorong perubahan sosial. Agama dapat menjadi wahana perubahan sosial dengan mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua orang. Banyaknya gerakan sosial yang berbasis nilai-nilai agama telah membawa perubahan positif bagi dunia. Yang keempat, ada evaluasi pemahaman agama. Pemahaman dan penafsiran agama terus berkembang seiring berjalan waktu. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan bahaya fanatisme, dan ekstremisme, banyak pemimpin agama dan cendekiawan menyerukan interpretasi agama yang lebih moderat dan toleran. Yang kedua, apa yang Anda pahami dengan filsafat agama? Filsafat agama ialah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, makna, dan pengalaman agama. Filsafat agama mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apa itu agama, apakah Tuhan itu ada, apa hakikat Tuhan, apa hubungan manusia dengan Tuhan, terus apa itu kehidupan, apa peran agama dalam kehidupan manusia. Nah, jadi filsafat agama itu menggunakan berbagai metode untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang antara lain yaitu analisis pemikiran. Analisis ini makna dan konsep-konsep keagamaan seperti Tuhan, iman, keajaiban, dan kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, ada pertanyaan yang ketiga, ada konsep Tuhan dalam Islam. Nah, konsep Tuhan dalam Islam itu atau yang dikenal dengan tauhid memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari agama lain. Berikut ini adalah beberapa poin pentingnya. Yang pertama, ada keesaan Allah, tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan mengatur alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang setara dengannya. Segala sesuatu di alam semesta tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada keesaan nama dan sifat-sifat tauhidul asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Nama-nama tersebut dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus dipahami sesuai dengan makna yang Dia berikan tanpa menyerupakannya dengan makhluk ciptaannya. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, Al-Qudus, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, dan Maha Mengetahui, Al-Alim. Yang ketiga, ada keesaan perbuatan dan kehendak Allah, Tauhidul Af'al. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak, tetapi pilihan dan tindakan mereka itu tetap tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kejahatan dan Dia juga tidak bertanggung jawab atas dosa-dosa manusia. Yang keempat, ada penafian terhadap sifat-sifat negatif kepada Allah, namanya tanzih. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat negatif seperti kelemahan, ketidaktahuan, dan ketidakkeadilan. Nah, sifat-sifat negatif ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala karena Beliau adalah Tuhan yang sempurna. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala tidak lemah, Al-Qawi, tidak bodoh, Al-Alim, dan tidak zalim, Al-Adil. Yang kelima, ada keesaan dalam ibadah, tauhidul ibadah. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semesta. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti berhala, manusia, atau makhluk lainnya. Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam. Ada konsekuensi tauhid. Tauhid ini memiliki konsekuensi yang mendalami bagi kehidupan seseorang muslim. Berikut ialah beberapa di antaranya. Muslim harus memiliki keyakinan yang teguh terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Muslim juga harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim juga harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dari apapun. Muslim juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya.
Muslim juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Dia berikan. Jadi, konsep tauhid ini dalam Islam ialah konsep yang kompleks dan mendalam, dan konsep ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Tauhid memberikan landasan yang pokok bagi akidah dan kehidupan seorang muslim. Mungkin